Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian peserta didik kelas 9? Untuk hari ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi perempuan dan siklus menstruasi. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah mempelajari sistem reproduksi laki-laki. Jadi, ya, sistem reproduksi itu ada dua, yang satu milik perempuan, yang satu milik laki-laki, dan pasti memiliki bagian serta fungsi yang berbeda. Nah, kemarin kalian sudah tahu bahwa sistem reproduksi laki-laki itu utamanya adalah menghasilkan sel sperma. Sedangkan apa ya yang dihasilkan pada sistem reproduksi perempuan? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari itu. Nah, silahkan kalian saksikan videonya baik-baik untuk materi mengenai sistem reproduksi pada perempuan dan siklus menstruasi. Oke, sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah bacakan dulu tujuan pada pertemuan hari ini ya. Yang pertama adalah kalian dapat mengidentifikasi sistem reproduksi perempuan, bagian dan fungsinya. Dan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi bagaimana siklus menstruasi terjadi. Oke, gitu kan? Nah, langsung saja ya, Ustazah kenalkan ke bagian-bagiannya. Jadi, bagian-bagian dari organ reproduksi perempuan itu pasti jelas berbeda dengan laki-laki. Ya, kita cek yang pertama. Nah, yang pertama adalah ovarium. Ya, ovarium itu yang ditunjukkan. Nah, di sini ya, kalian perhatikan baik-baik. Ovarium itu adalah tempat untuk menghasilkan sel telur. Jumlahnya ada dua. Nah, di kanan dan di kiri ya. Jadi kalian yang perempuan, kalian harus tahu ovarium kalian itu ada dua, yaitu yang kanan dan yang kiri. Oke, di sini itu tempat pembentukan sel telur ya, sel telur atau ovum. Ya, oke, kita lanjutkan next. Yang kedua adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini adalah saluran telur, atau kalau misalnya nanti ada yang bilang oviduk ya. Tuba Fallopi atau saluran telur atau oviduk. Nah, ini adalah saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan antara ovarium dan uterus atau rahim. Ya, di tuba Fallopi ini juga tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Apa sih ya pembuahan itu? Nah, pembuahan itu adalah tempat meleburnya atau bertemunya sel telur dan sperma. Jadi di sini ya, di sini adalah tuba Fallopi. Oke, kita next ya. Yang ketiga yaitu infundibulum. Jadi infundibulum itu adalah struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Nah, di infundibulum ini ada seperti jari-jari ya. Nah, itu adalah fimbriae. Apa sih fungsinya? Nah, itu dia akan menangkap sel telur yang sudah mengalami ovulasi. Apa ya ovulasi? Duh, kok banyak banget ya istilahnya. Nah, kalian jangan bingung ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa baca di buku IPA kalian atau mendengarkan video ini sampai selesai. Jadi, ovulasi itu adalah proses peristiwa melepasnya sel telur. Jadi, sel telur yang sudah dibentuk oleh ovarium itu akan dilepaskan. Setelah dilepaskan, itu langsung ditangkap oleh si fimbriae. Nah, setelah ditangkap, nanti dia akan menuju infundibulum, akan berjalan terus menuju tuba Fallopi dan sampai nanti di tuba Fallopi itulah tadi tempat terjadinya fertilisasi. Oke? Ya, semoga kalian sudah paham untuk ketiga organ ini. Oke, kita next. Ya, next. Ya, nextnya itu adalah uterus atau rahim. Nah, ini yang pernah mungkin melihat ada ibu hamil ya. Hamilnya itu di bagian mana sih ya bayinya? Nah, di rahim inilah tempat untuk berkembangnya janin selama kehamilan. Jadi dia itu bentuknya seperti buah pir ya. Buah pir itu akan agak menggemuk, dia agak membulat. Nah, itu adalah tempat rahim atau uterus. Oke, kita next.
endometrium. Nah, ini endometrium nanti ada sangkut pautnya dengan siklus menstruasi. Jadi, di endometrium ini adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan akan meluruh atau meluruh itu apa? Dia itu akan seperti runtuh ya saat menstruasi. Nah, saat menstruasi inilah dinding endometrium itu akan meluruh. Nah, darah menstruasi itu berasal dari dinding endometrium yang terdiri atas sel-sel darah. Jadi, karena di sana banyak pembuluh darah, maka itu akan seperti darah. Jadi dari dinding endometrium yang sudah meluruh itu akan menghasilkan menstruasi. Oke, kita next. Nextnya kemana? Kita ke vagina. Nah, vagina ini adalah saluran yang menghubungkan antara lingkaran luar dengan rahim. Nah, saluran ini adalah tempat untuk jalan keluarnya bayi. Terus untuk saluran keluar mengalirnya darah menstruasi ya. Jadi kalian yang peserta didik yang perempuan pasti kalian sudah tahu. Nah, bagi yang laki-laki ya, karena kalian belum tahu. Nah, ini adalah ilmu untuk kalian lebih mengetahui dan lebih mengerti organ reproduksi perempuan. Oke, kita next. Nah, ini adalah serviks ya. Serviks ini adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Serviks juga bisa disebutkan dengan namanya leher rahim. Betul, leher rahim ya. Jadi di serviks ini adalah tempat untuk ya jalur dari rahim ke vagina. Oke, itu berarti kalian sudah mendengarkan penjelasan dari ustazah untuk organ reproduksi perempuan. Nah, untuk siklus menstruasi ya, kita lanjutkan dengan menonton video. Oke, sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siklus menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui organ vitalnya. Menstruasi ini terjadi biasanya 1 bulan sekali pada semua perempuan yang sudah memulai masa remaja. Siklus menstruasi lebih tepatnya terjadi di bagian uterus. Di manakah di uterus ini? Jadi di dalam uterus ada yang dinamakan dengan dinding rahim atau dinding uterus atau endometrium. Nah, di dinding inilah banyak pembuluh darah yang pada saat siklus menstruasi akan meluruh. Meluruh itu seperti apa? Ya, meluruh itu seperti reruntuhan atau dia itu seperti menipis. Jadi, pembuluh darah yang ada di dinding endometrium pada saat siklus menstruasi akan meluruh dan itulah yang dinamakan dengan darah menstruasi. Darah menstruasi ini akan keluar melalui lubang vagina atau saluran pada vagina. Vagina ini berfungsi untuk tempat keluarnya jalan bayi dan tempat saluran untuk keluarnya darah menstruasi. Siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek dan panjang. Jika pendek kurang lebih 18 hari, dan jika panjang kurang lebih 40 hari. Pada hari pertama adalah fase menstruasi, di mana pada fase ini hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, dan ini menyebabkan dinding rahim luruh dan mengalami menstruasi. Ini adalah sel telur yang ada pada bagian ovarium. Setelah mengalami siklus menstruasi, tahapan selanjutnya adalah
Pada proses perkembangan folikel pada ovarium, ada beberapa folikel yang berkembang, tapi hanya satu folikel yang berkembang tiap bulannya dan itu membentuk sel telur atau ovum. Pada saat perkembangannya, folikel yang berada di dalam ovarium akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Pada hari ke-14, hormon estrogen akan memicu kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon LH ini diproduksi dengan meningkat, dan peningkatan ini menyebabkan sel telur matang dan mengalami ovulasi. Sel telur ini akan berjalan menuju ke dinding rahim. Fase ketiga adalah fase sekretori, di mana folikel sudah melepaskan sel telur dan akan menjadi korpus luteum. Sel telur akan bergerak menuju ke tuba falopik dan menuju ke rahim. Jika tidak dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum tidak menghasilkan hormon estrogen dan progesteron lagi. Nah, karena tidak ada hormon progesteron dan estrogen atau jumlahnya berkurang, maka jaringan penyusun yang ada pada dinding rahim ini akan rusak, sehingga pembuluh darah yang ada pada dinding rahim akan pecah. Dan kembali lagi ke siklus awal, yaitu perempuan akan mengalami menstruasi. Begitu seterusnya selama 28 hari. Jadi, itu tadi penjelasan untuk mengenai siklus menstruasi. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kalian.